Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bimo. Saya Felix. Oke, setelah dari podcast yang kemarin, yang dimana kami membahas tentang dunia anime, sekarang kami kembali membahas tentang lokal, yaitu adalah kain tenun dan jemputan. Saat ini kami berada di C. Haris Tenun, yang dimana inilah salah satu dari produsen kain tenun jemputan yang ada di Sumatera Selatan. Oke, lanjut. Oke, jadi guys, di sini sebenarnya banyak banget kain-kain yang ada di tempat ini. Jadi nggak perlu lama lagi, kita langsung aja ke sesi wawancaranya. Oke, kan ini dengan Bapak siapa? Saya Habibi, owner dari C. Haris Tenun Jemputan Tuan Kentang. Sebagai owner. Kalau jemputan ini nih, tempatnya ini sudah berapa lama? Kalau kami sendiri itu termasuk generasi kedua. Jadi kalau merintis awal orang tua kami dari tahun 1978 ke 1980-an. Jadi sudah sekitar 30 sekian tahun lah. 30 tahun lebih, hampir 40 tahun. Ya, 40 tahun lebih. Kalau kami sendiri baru meneruskan di tahun 2014. Jadi awalnya dari orang tua, kemudian turun ke kami di generasi kedua. Kalau untuk produknya itu karena di sini adalah sentra industri kain tenun dan jemputan. Tenun yang dihasilkan itu bervariasi banyak macamnya. Kalau Palembang kita banyak mengenal songket, tapi kalau di Tuan Kentang itu ada namanya blongket. Blongket beda, yang pertama dari alat yang digunakan. Kalau songket itu masih menggunakan dayan. Kalau kita blongket sudah menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Nah, dari alat tenun bukan mesin ini bisa menghasilkan bermacam-macam kain. Ada blongket, ada blongsong, ada tajung atau gebeng. Kemudian jenis-jenisnya juga bermacam-macam. Misalnya kalau blongket yang awalnya identik kita kenal itu kain satu setel, kain dengan selendang yang biasa digunakan oleh kaum perempuan atau ibu-ibu. Kemudian ada blongsong atau tajung. Tajung itu identiknya lebih ke kain laki-laki sarung. Ya, seiring kebutuhan fashion, maka ada blongket yang kita buat dalam bentuk meteran yang nantinya diperuntukkan untuk kemeja, blus dan lain-lain. Ya, Awal berarti masih kain dulu. kalau awal-awal memang kain selendang sama tajung tadi sarung untuk laki-laki, tapi sekarang kebutuhan fashion banyak modelnya, akhirnya kita juga bikin yang meteran. Oh ya, ini kalau aku lihat tadi nih kan, ini baju-bajunya bervariasi juga, Pak. Ya. Ini ada apa beda? Banyak. Ya, namanya kita wong jualan itu kan. Awal-awalnya ya kita di Tuan Kentang khususnya kami ini hanya memproduksi bahan-bahan. Ya, seiring berjalannya waktu, kemudian kita coba merubah segmen pasar yang tadinya B2B, yang tadinya kita hanya mengisi-ngisi di pasar, akhirnya kita coba untuk bermain di B2C, business to customer. Jadi kita jual, awalnya hanya menjual grosir ke agen-agen, sekarang sudah mulai mencoba berbalik segmen, yaitu menjual ecer ke customer atau dengan B2C. Nah, dari situ kita coba melihat kebutuhan dari customer tersebut, karena ketika mereka datang tidak semua hanya membutuhkan bahan, tapi mereka juga membutuhkan fashion, produk jadi dari kain yang kita tenun, yang kita jumput tadi. Yalah, akhirnya ada kemeja, kemudian ada blus, kemudian ada outer, ada vest, ada bumper, ada jaket, terus gamis, kaos, jumputan, itu semua ada. Aksesoris juga ada.
aksesoris itu pelengkap, karena di proses produk fashion itu ada limbah atau sisa-sisa potongan yang nanti terbuang tidak terpakai, akhirnya kita alihkan untuk memanfaatkan tersebut dengan membuat aksesoris tadi, pouch dan lain sebagainya. Mau nanya nih Kak, itu B2B ya? Ya. Nah, semenjak B2B itu pembelinya nih Kak, konsumennya ini berubah nggak Kak? Jadi lebih mudah. Yang pertama dari sisi cash flow itu sebenarnya lebih enak B2B, karena kita tidak repot, tidak disulitkan, maaf ngomong, dengan banyaknya permintaan dari customer, karena kita hanya menghadapi agen-agen atau mereka-mereka yang nanti akan meneruskan produk kita ke customer. Kalau dari sisi cash flow, kemudian jumlah banyak kalau kita bermain di B2B kodian gitu kan. Nah, kalau di B2C yang pertama itu tadi kendalanya banyak kendak lah kalau kata Tong Palembang. Tapi di sisi lain value-nya lebih tinggi, dari sisi profit, dari sisi keuntungan lebih tinggi. Kemudian kita tidak dimonopoli atau harga itu bisa kita yang menentukan sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang jelas itu. Kemudian kita juga lebih banyak mengenal orang karena kita bertemu langsung dengan customer. Kalau B2B itu kan hanya agen-agen yang kita tunjuk atau yang kita percayakan untuk melanjutkan produk kita. Enggak, tugas yang paling aneh, paling banyak yang paling kalau dikatakan aneh tidak, karena kita sebelum mereka itu macam-macam dalam artian ngeluntur tidak, kemudian bisa nggak dibuat. Kadang yang menjadi kendala kita namanya produk handmade, produk yang dibuat secara tradisional masih menggunakan tangan-tangan pengrajin lokal sini. Itu yang menjadi kendala kami itu adalah masa waktu produksi. Ketika mereka mau memesan produk itu sebanyak sekian ratus meter, tapi waktu yang mereka inginkan itu tidak sesuai dengan kebiasaan kita produksi. Kalau misalnya satu hari misalnya kita dapat 1 sampai 2 meter, untuk 100 meter itu butuh berapa hari? Misalnya berarti 50 hari kurang lebih 2 bulan setengah. Hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Tapi customer pengen 2 minggu, 3 minggu. Itu kadang kendalanya itu masalah waktu. Kemudian yang kedua juga biasanya masalah warna. Karena identiknya kita membuat produk itu kan warna awal dengan warna sesudah diproduksi, kemudian produksi ulang itu biasanya agak susah untuk 100% sama. Paling mendekati 80 sampai 90% dari warna awal yang diharapkan. Misalnya mereka punya produk sebagai sampel untuk dibuat dalam kapasitas yang lebih banyak. Kadang kendala kita di masalah warna. Warna tidak bisa 100% sama dengan apa yang diinginkan pesanan tersebut. Biasanya seperti itu. Kemudian harga. Kadang customer yang mereka tidak mengerti atau memang sebenarnya bukan pasar kita, itu memaksakan harga. Kita misalnya jual per meter 250, mereka shock karena biasa, maaf ngomong, mungkin membandingkan dengan produk-produk non handmade, produk cetak, printing dan lain sebagainya, yang per meternya kisaran nggak jauh dari 50.000 gitu. Paling itu artinya ini jadi PR kita juga untuk mengenalkan, mengedukasi teman-teman di luar sana bahwasanya wastra kearifan lokal Palembang itu dibuat oleh pengrajin lokal yang ada di sini dengan proses yang sangat kompleks. Makanya kenapa
saya masih mempertahankan di belakang itu ada orang nenun. Kenapa? Salah satunya bagi mereka yang belum atau nol dalam wawasan pengetahuan tentang kain tenun, jumputan dan lain sebagainya, kita kenalkan. Karena ketika mereka tidak memahami, pasti yang ada di dalam pikiran mereka itu, maaf ngomong, per meter 250.000 itu sangat-sangat mahal gitu loh. Jadi memang perlunya edukasi, kemudian mengenalkan mereka tentang bagaimana prosesnya gitu. Betul. Gampang. Ya, intinya edukasi. Kan yang dia tentang banyak nih Pak, perbedaan nih, Pak. Boleh cerita nggak, Pak? Oh, itu Lumayan banyak tuh. juara 1 pada event Sumsel Award yang diadakan oleh Sumet sama Dinas Perindustrian Kota Palembang. Ya mungkin sama lah seperti event-event yang lainnya, bagaimana kita mengenalkan KC Haris di kompetisi tersebut, kemudian pengelolaan manajemen baik dari keuangannya sampai dengan pemasarannya seperti apa. Itulah. Jadi juara itu ya sebagai salah satu bentuk konsistensi KC Haris menjaga kearifan lokal Palembang atau warisan budaya Palembang, yaitu tenun blongket dan jumputan. Artinya kami punya komitmen untuk terus menjaga warisan budaya ini melalui produksi dan pemasarannya. Mungkin buat teman-teman yang nonton video pengen cari kain tenun yang bagus ya, apalagi jumputan tenun yang mungkin Juga handmade. Langsung bisa lihat langsung di belakang juga ada Proses proses produksi produksi. Kita datang ke KC Haris di Tuan Kentang, Jalan Aibtu Awahab, Lorong Gubah HMM, Cakabaring, Palembang. Nanti kalian bisa langsung datang ke sini, udah Ya. tahu, udah lihat, dan barang juga banyak. Oke, Siap. sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.